Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya minta maaf karena dua terbitan Kamir kemarin tidak muncul. Karena hari Minggu malam Bapak saya dipanggil Tuhan. Dan kemudian Senin pagi dan Selasa pagi tidak ada renungan karena saya masih mengenangkan Bapak saya, masih berduka. Tetapi tentu saja saya serahkan kepada Tuhan semua yang menjadi proses selanjutnya untuk Bapak saya. Dan yang menarik, saya mempunyai warisan cincin dari Bapak saya ini. Cincin ini mengenangkan atau mengingatkan saya akan kehadiran kebersamaan saya dengan Bapak saya. Tetapi lepas dari cerita itu, saya akan berbicara tentang cincin. Teman saya ada seorang dokter kandungan. Ketika dia melahirkan seorang ibu, membantu persalinan, kemudian seorang bayi lahir. Begitu bayi selesai, kemudian bayi itu tangannya menggenggam terus. Dan ternyata dokter itu ketika cuci-cuci tangan, membersihkan semua, dia kaget. Cincin kawinnya hilang. Dicari kemana-mana tidak ada. Ternyata apa? Dokter itu melirik bayi yang baru lahir. Tangannya menggenggam. Dan begitu dibuka, tangannya ternyata menyimpan cincin kawin dokter tadi. Bayi yang lahir ternyata sudah mencopet. Kurang ajar sekali. Karena apa? Meniru orang tuanya. Sidik punya sidik, ternyata orang tuanya dulu jago copet di pasar. Dan anaknya begitu lahir pun langsung mencopet. Tentu saja ini cerita tidak nyata, ini kiasan. Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengajar dengan perumpamaan tentang biji sesawi. Ada seorang yang menaburkan biji, kemudian ada biji yang jatuh di pinggir jalan, sehingga tidak lama datang burung-burung untuk mematuk. Ada yang jatuh di atas batu, sehingga karena keras itu bisa tumbuh hanya kecil atau tipis lapisan tanahnya. Tetapi nggak begitu lama kering setelah kena sinar matahari. Dan ada yang jatuh di antara semak berduri. Dan begitu semak tumbuh bareng bibit tadi, benih, kemudian akhirnya mati kemakan semak berduri. Tetapi ada yang jatuh di tanah yang subur. Dan itu berbuah 100 kali lipat, 40, 50 kali lipat, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata jenis tanah itu yang mempengaruhi tumbuhnya bibit atau benih iman, yaitu benih-benih sesawi tadi. Kalau jenis tanahnya subur, maka dia pun akan tumbuh dengan baik. Kalau jenis tanahnya keras kepala seperti batu, kita mempunyai hati yang seperti keras kepala, maka benih itu pun tumbuhnya juga akan seperti susah seperti di atas batu tadi. Kalau di atas semak berduri, maka itu pun juga akan tergencet. Ada anak makanya yang kadang-kadang tidak punya pendirian, karena ternyata dia tumbuh seperti semak kesana kemari. Ada yang keras kepala, ada yang kalau mendengar masukan-masukan hanya keluar telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kanan. Dan itu ternyata bisa terjadi karena apa? Benihnya seperti tanah di pinggir jalan jatuhnya hatinya orang itu. Maka karakter batu jenis tanah tadi, entah itu berbatu, entah di pinggir jalan, entah semak berduri atau subur, itu sama dengan hati kita, karakter kita yang dibentuk oleh lingkungan. Ketika kita tumbuh dewasa atau seorang bayi tumbuh dewasa dalam lingkungan yang keluarganya keras atau mungkin tetangga-tetangganya juga keras, dia pun akan tumbuh seperti tanah yang berbatu. Tetapi ketika yang ikut-ikutan, keluarga juga ikut-ikutan mau mengatur semua, sehingga anak itu pun nggak punya pendirian. Dia hanya ditentukan oleh orang tuanya. Maka anak itu pun juga akan tumbuh ikut-ikutan. Dia hanya ditentukan orang lain, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Atau yang tanah itu seperti di atas tanah yang penuh semak belukar. Dan ada orang yang
kadang-kadang tidak pernah nyemak, tidak pernah serius. Ini seperti jenis tanah yang di pinggir jalan yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, cara mendidik kita untuk anak-anak kita akan mempengaruhi karakter kita. Seperti perumpamaan pengantar saya cerita tadi, bayi yang dilahirkan dari keluarga copet itu juga akan melungsuri karena dia dibesarkan dari keluarga itu, dia pun akan mendapatkan suasana itu dalam pendidikannya dan dia pun juga akan seperti copet juga. Tetapi ketika kita besarkan anak itu dalam situasi yang penuh kenyamanan, dalam penuh persaudaraan, penuh kasih, diterima apa adanya, disitulah kita akan mendapatkan anak dengan tanah karakter yang seperti tanah subur tadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, walaupun keras, walaupun seperti semak duri atau pinggir jalan, tetap ada yang namanya ongoing formation. Formasi yang bisa akhirnya pelan-pelan mendampingi anak-anak tadi untuk menjadi tanah yang subur. Yaitu tentu saja dengan pendampingan keluarga yang penuh kasih, yang mencoba mencari bagaimana jenis tanahnya dan kemudian menatap diri untuk kembali kepada jenis tanah yang subur. Entah itu dengan entah itu dengan meneliti batin setiap malam apa yang telah dibuat dalam kelemahan-kelemahan sebelum tidur, sehingga kita bisa atau orang itu bisa menemukan jenis tanahnya dan pelan-pelan mohon kepada Tuhan untuk dihaluskan menjadi subur. Misalnya orang yang susah mengampuni, jenis tanah yang keras kepala, terus setiap kali bisa berdoa, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Ketika kesombongan keras kepalanya muncul, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Seperti janda miskin yang merasa tidak pantas di hadapan Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Maka pelan-pelan kita pun akan bisa mengampuni. Pelan-pelan kita pun akan bisa menjadi tanah yang tidak keras kepala, mendengarkan masukan-masukan dengan kerendahan hati, dan akhirnya kita pun bisa berkembang. Atau ketika orang itu jenis tanahnya seperti di atas rumput, kemudian ketika tidak punya pendirian dan sudah menemukan karakternya, bisa mohon setiap detik, setiap menit pada Tuhan. Tuhan, berilah kehendak yang kuat. Berilah kehendak yang kuat. Dan pelan-pelan akan kita batinkan masuk dalam hati dan kehendak. Dan itu yang namanya doa kontemplasi atau meditasi yang dijadikan kontemplasi. Meresap dalam hati kehendak dan akhirnya mempunyai tindakan untuk mengampuni, untuk memaafkan orang lain, untuk mempunyai pendirian, dan akhirnya Tuhan mendewasakan dalam proses formasio orang itu atau kita sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua semakin menjadi tanah yang subur yang menghasilkan buah berlimpah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.